Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi tentang pengembangan media video untuk anak usia dini. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Marwaatul Wasi'ah dari NIM 21, kemudian Anuriyah Lailatun Nabila dari NIM 11, dan Ellen Ratnawati dari NIM 36. Perkenalkan, nama saya Anuriyah Lailatun Nabila, NIM 5011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian media video pembelajaran anak usia dini. Media video, menurut Zuckerman, adalah seperangkat komponen atau media yang mampu menampilkan gambar sekaligus suara dalam waktu bersamaan. Namun, tidak semua video bisa dikategorikan ke dalam media pembelajaran. Diperlukan pengembangan terlebih dahulu agar video tersebut sesuai dan menunjang proses pembelajaran. Maksud dari Zuckerman ini adalah video yang ditampilkan kepada anak-anak sesuai dengan materi pembelajarannya. Jadi tidak semua video itu disebut sebagai media video pembelajaran. Kita sebagai guru harus memilah-milah dan memilih video mana yang tepat untuk pembelajaran anak usia dini. Jadi ketika menggunakan media video pembelajaran itu, kita bisa menggunakan rangsangan yaitu pendengaran dan penglihatan anak. Seperti yang disampaikan oleh Cepi Riana. Cepi Riana berpendapat bahwa video pembelajaran adalah suatu media audiovisual yang berisi pesan-pesan pembelajaran yang baik untuk membantu anak atau siswa agar paham terhadap materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik media video pembelajaran anak usia dini, di mana menurut Cepi Riana, untuk menghasilkan video pembelajaran yang menarik, maka harus memperhatikan karakteristik kriterianya yang dibagi menjadi 7. Pertama yaitu quality of message atau kejelasan pesan. Jadi materi video pembelajaran yang diberikan kepada anak, terutama anak usia dini itu harus materi yang jelas dan mudah dimengerti. Jadi pesannya sampai kepada anak dan bisa teringat jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu stand alone atau berdiri sendiri. Jadi video pembelajaran ini sebaiknya tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak digunakan bersama bahan ajar yang lainnya. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika video pembelajaran itu diberikan, video pembelajaran tersebut tidak membutuhkan media-media yang lain. Jadi hanya video itu saja anak-anak sudah dapat mengerti pesan yang disampaikan. Kemudian yang selanjutnya user friendly, yaitu bersahabat dengan pemakainya. Video menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Paparan informasi yang ditampilkan bersifat membantu siswa. Jadi, sebaik mungkin bahasa yang diutarakan oleh pemateri itu harus ada bahasa yang dapat dimengerti oleh anak. Jadi, jangan ketika kita berbicara kepada anak-anak, jangan menggunakan bahasa baku. Gunakanlah bahasa yang friendly, yang bisa mengajak anak-anak itu belajar dengan senang. Jadi seperti halo teman-teman, adik-adik semuanya, marilah kita mendengarkan cerita dari Bu Guru ya. Tema sekarang adalah tema binatang. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu representasi isi. Materi harus bersifat representatif, misalnya berisi tentang materi simulasi atau demonstrasi. Pada dasarnya, materi sosial ataupun sains dapat dijadikan media video pembelajaran. Nah, misalkan ketika ke anak TK atau anak usia dini, media video yang kita berikan materinya berupa sains. Misalkan pertumbuhan tanaman. Nah, di situ video pembelajarannya bisa diperlihatkan dari pertama adalah biji, kemudian tumbuh dan menghasilkan buah, seperti itu. Yang kelima yaitu visualisasi dengan media. Materi dikemas secara multimedia, terdapat di dalam teks, animasi, sound, dan video sesuai tuntunan materi. Jadi, visualisasi dengan media yaitu di dalam video tersebut harus ada animasinya, apalagi ketika kita memberikan video kepada anak-anak. Jadi, kita berikan banyak animasi. Ketika tema binatang, maka kita berikan animasi
ayam, kucing, dan lain sebagainya. Agar anak-anak lebih tertarik ketika dia menonton video pembelajaran tersebut. Kemudian kita beri tulisan-tulisan, misalkan kita akan mengenalkan mengeja nama ayam. Di situ ada teksnya A, Y, A, M, ayam, seperti itu. Kemudian kita menggunakan sound, suara-suara hewan tersebut. Ketika kita tampilkan ayam, maka harus berbunyi ayam seperti kukuriuk. Nah, anak akan lebih senang dan lebih menikmati ketika melakukan pembelajaran. Kemudian yang keenam yaitu menggunakan kualitas resolusi yang tinggi. Tampilan berupa grafis media video dibuat dengan teknologi rekayasa digital dengan resolusi tinggi tetapi support untuk setiap sistem komputer. Jadi lebih baik ketika kita menggunakan video pembelajaran tersebut, kita membuat dengan kapasitas yang cukup. Jadi kita bisa memberikan video pembelajaran itu dengan kualitas yang baik. Maksudnya videonya tidak pecah-pecah, kemudian videonya itu jelas dilihat oleh anak-anak. Jadi menggunakan video yang terang, warna-warna yang cerah, seperti itu. Tetapi juga harus sesuai dengan kemampuan HP atau kemampuan komputer yang kita miliki. Yang terakhir yaitu dapat digunakan secara klasikal atau individual. Maksudnya adalah videonya itu bisa dilihat sendirian atau bahkan bisa dilihat dengan bersama-sama. Jadi ketika anak melihat video tersebut sendirian, anak juga merasa senang. Ketika melihat bersama-sama, anak pun juga merasa senang. Jadi video pembelajaran itu harus fleksibel, dapat dilihat sendiri ataupun bersama-sama. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dan fungsi media video untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu saya akan menyampaikan tentang tujuan. Di sini ada 3 tujuan media video untuk anak usia dini. Yang pertama adalah memperjelas dan mempermudah penyampaian pesan agar tidak terlalu verbalis. Maksudnya di sini adalah dengan menggunakan media video untuk pembelajaran anak usia dini dapat mempermudah dalam penyampaian pesan, informasi maupun materi kepada anak usia dini. Dengan itu, anak usia dini dapat menangkap dan menerima apa yang disampaikan oleh tenaga pendidik dengan mudah. Karena apa? Dengan menggunakan media video ini, pembelajaran menjadi lebih menarik karena dengan pembelajaran yang menarik membuat anak menjadi tidak bosan. Dengan itu, anak menjadi lebih mudah atau lebih tanggap di dalam menerima apa yang dijelaskan oleh guru melalui media video tersebut. Maksudnya dari sini tidak verbalis adalah dengan media video di sini kan bukan hanya sebuah kata-kata saja, melainkan juga menampilkan sebuah gambar dan penjelasan sehingga sangat mudah untuk dipahami oleh anak usia dini. Selanjutnya yaitu tujuan yang kedua, yaitu mengatasi keterlambatan waktu, ruang, dan daya indera anak usia dini maupun tenaga pendidik. Maksudnya di sini adalah mengatasi keterbatasan waktu. Dengan menggunakan media video ini, guru dapat menentukan durasi video yang akan ditampilkan atau menentukan seberapa lama pembelajaran akan berlangsung. Kemudian yang kedua adalah mengatasi keterlambatan ruang. Mengatasi keterlambatan ruang maksudnya adalah dengan penggunaan media video ini, apapun yang berada di luar ruangan dapat ditampilkan di dalam media video tersebut tanpa harus survei langsung atau tanpa harus keluar langsung. Semisalnya, di sini guru ingin menunjukkan sebuah gambar gunung. Nah, dengan itu guru dapat menampilkan gambar gunung melalui media video tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengatasi keterlambatan indera pada anak usia dini. Nah, dengan itu, dengan media video ini, anak usia dini akan menggunakan 2 inderanya, yaitu penglihatan dan pendengaran. Dan dengan media video, anak juga dapat mengetahui gambar-gambar objek yang ditampilkan di dalam video tersebut, sehingga anak dapat menggunakan daya inderanya dengan baik. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah dapat digunakan dengan tepat dan bervariasi. Maksudnya di sini adalah penggunaan media video ini dapat digunakan untuk seluruh usia atau seluruh kalangan, namun disesuaikan dengan isi maupun usianya. Seperti yaitu menyesuaikan misal untuk anak usia 2-3 tahun mengenai apa, 3-4 tahun mengenai apa, seperti itu. Jadi
isi atau penyampaian yang terdapat pada media video itu menyesuaikan. Kemudian yang kedua adalah dapat digunakan dengan bervariasi. Maksudnya di sini adalah media video ini dapat digunakan dengan berbagai macam variasi atau kreasi tergantung pembuat atau tergantung tenaga pendidik di dalam mengemasnya di dalam sebuah media video tersebut. Seperti menyertakan suara-suara lucu, suara-suara hewan, ataupun menyertakan sebuah animasi-animasi lainnya. Dengan itu, media video tidak akan membuat bosan anak usia dini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi media video untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu media video dapat menarik dan mengarahkan anak usia dini untuk lebih konsentrasi terhadap pembelajaran atau penjelasan yang disampaikan. Maksudnya di sini adalah dengan penggunaan media video dapat membuat anak usia dini itu menjadi lebih tertarik atau lebih tanggap terhadap yang dijelaskan di dalam video tersebut. Dengan itu dapat mengarahkan konsentrasi anak untuk dapat memahami atau untuk dapat memperhatikan penjelasan video tersebut. Karena sudah dijelaskan tadi pada sebelumnya, media video itu bersifat menarik sehingga lebih mudah untuk mengarahkan anak lebih konsentrasi pada pembelajaran. Kemudian fungsi yang kedua adalah media video dapat mengetahui tingkat keterlibatan anak usia dini dalam sikap dan emosi ketika sebuah video tersebut diputar. Maksudnya di sini adalah dengan penggunaan media video ini dapat mengetahui partisipasi atau keterlibatan anak usia dini di dalam pembelajaran tersebut. Atau kita mengetahui emosi atau sikapnya, seperti anak tiba-tiba kayak menunjuk sebuah gambar seperti wah gambar gunung, wah gambar hewan, kakinya ada 4, seperti mengetahui respon atau partisipasi anak di dalam sebuah pembelajaran tersebut. Kemudian fungsi yang terakhir adalah dapat membantu pemahaman materi atau penjelasan yang telah disampaikan oleh guru. Dengan menggunakan media video ini dapat mempermudah anak usia dini di dalam menerima sebuah penjelasan maupun pemahaman yang telah disampaikan oleh guru maupun tenaga pendidik. Karena di dalam media video ini juga telah disertai sebuah gambar dan suara sehingga dapat mempermudah atau memperlancar di dalam penerimaan sebuah penjelasan yang telah diberikan oleh tenaga pendidik maupun guru. Selain itu, juga dengan media video ini dapat mempermudahkan guru di dalam menjelaskan kepada anak usia dini. Selanjutnya, saya Elena Nawati dari NIM 36 akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan media video anak usia dini. Menurut Rinanto 1982 halaman 53-55 menjabarkan kelebihan media video anak usia dini. Yang pertama yaitu mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Perbedaan pengalaman merupakan hal yang tidak mudah ditangani apabila di dalam pengajaran pendidik hanya menggunakan bahasa verbal, sebab anak sulit dibawa ke objek pelajaran. Dengan memunculkan media audiovisual di kelas, maka semua siswa dapat menikmatinya. Kedua yaitu melewati batas ruang dan waktu. Tidak semua hal bisa dialami langsung oleh anak. Hal tersebut disebabkan oleh objek terlalu besar, misalnya gunung, atau objek yang terlalu kecil, misalnya bakteri. Dengan bantuan media audiovisual dapat memudahkan untuk menampilkannya di dalam kelas. Yang ketiga yaitu memungkinkan anak terjadinya interaksi langsung antara anak didik dengan lingkungannya. Misalnya ketika guru menjelaskan tentang masalah gunung meletus, apabila disampaikan dalam bahasa verbal, maka kontak langsung dengan antara anak dengan objek akan sulit sehingga diperlukan media audiovisual untuk menampilkan keadaan nyata dari objek tersebut.
Menurut Daryono 2003 halaman 90, video juga sebagai media elektronik mempunyai kekurangan-kekurangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fine details, artinya media tayangnya tidak dapat menampilkan objek sampai yang sekecil-kecilnya dengan sempurna. Kedua yaitu size information, artinya tidak dapat menampilkan objek dengan ukuran yang sebenarnya. Ketiga, three dimension, artinya gambar yang diproyeksikan oleh video umumnya berbentuk dua dimensi. Keempat, opacity, artinya pengambilan yang kurang tepat dapat menyebabkan timbulnya keraguan penonton dalam menafsirkan gambar yang dilihatnya. Kelima, setting, artinya jika menampilkan adegan dua orang yang sedang bercakap-cakap di antara kerumunan banyak orang, akan sulit bagi penonton untuk menebak di mana kejadian tersebut berlangsung. Misalnya bisa terjadi di pasar, di stasiun, atau tempat keramaian lainnya. Keenam, budget, artinya biaya untuk membuat program video membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ketujuh, material pendukung video, membutuhkan alat proyeksi untuk menampilkan gambar yang ada di dalamnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.